wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Saputra, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas hukum internasional yang keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy Sumadi SHMH sebagai dosen pengampu yang telah memberikan materi tentang hukum internasional sehingga saya mampu membuat video tugas ini. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang G20 yang kemarin Indonesia sebagai presidensi telah sukses menggelar perhelatan G20. Saya akan menjelaskan tentang apa itu G20, sejarah G20, mana saja negara yang menjadi anggota G20, tujuan dibentuknya G20, dan manfaat bagi Indonesia ikut dalam G20. Baik, kita mulai. Apa itu G20? Dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sejarah G20. Pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Pendirian G20 tak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 atau kelompok negara maju yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis dalam mencari solusi dari permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pada tanggal 14-15 November 2008, Presiden Amerika George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat saat itu dan sepakat untuk melanjutkan pertemuan lanjutan. Negara-negara yang menjadi anggota G20 sampai dengan saat ini ada 20 negara yang menjadi anggota G20, antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan satu lembaga Uni Eropa. Tujuan G20. Tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Peran nyata G20 bagi dunia. 1. Penanganan krisis keuangan global pada 2008. G20 memberikan dukungan dalam penanganan krisis keuangan global pada 2008. G20 turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan skala yang besar. 2. Kebijakan pajak. G20 mendorong OECD mengeluarkan kebijakan pertukaran informasi terkait pajak, salah satunya Base Erosion and Profit atau Shifting atau BEPS pada 2012 yang difinalisasi pada 2015. Saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerjasama untuk menyetop penghindaran pajak. 3. Penanganan pandemi COVID-19. Peran G20 dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yaitu penangguhan pembayaran hutang luar negeri negara yang berpenghasilan rendah, injeksi dana penanganan COVID-19 lebih dari 200 triliun US dollar. Kemudian penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Manfaat presidensi G20 bagi Indonesia ada dua. 1. Manfaat strategis. 1. G20 merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu global, kesehatan global, stabilitas keuangan, climate change. 2. Showcasing usaha pemulihan ekonomi Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. 3. Showcasing peran Indonesia sebagai pemimpin pertemuan yang akan mendukung terbentuknya kebijakan global. Selanjutnya adalah manfaat ekonomis. 1. Meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia.
2. Menghidupkan sektor hospitality. 3. Mendukung peningkatan konsumsi domestik. 4. Mengoptimalkan peran UMKM. 5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Demikian video penjelasan dari saya terkait G20. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, dan tentunya saya masih memahami masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.